Selamat siang teman-teman. Video kali ini akan membahas cara memperbaiki kelas cooling fan yang lemah. Ya, kita coba buka dulu ya keempat bautnya untuk memisahkan antara kipas dengan kelas cooling fan-nya. Kelas cooling fan ini sendiri rusaknya itu ditandai dengan lemahnya putaran. Jika diputar pakai tangan, itu putarannya terasa lemah. Nah, ini juga menyebabkan pendinginan pada radiator itu tidak maksimal. Oke, kita coba pukul dulu ya, karena lumayan keras ini kawan-kawan. Usahakan pukulnya jangan menggunakan benda yang terlalu keras ya, untuk menghindari kisi-kisi kelas cooling fan tersebut tidak rusak. Oke, terlihat ya kawan-kawan, putarannya terlalu lemah ya. Oke, ada 4 baut pengikat ya. Dia skrup plus. Sini kita menggunakan obeng tumbuk. Matanya kita pakai yang tumpul ya, karena sesuai dengan skrup yang ada pada kelas cooling fan tersebut. Nah, ini kenapa kita pakai obeng tumbuk, karena kalau pakai obeng biasa dia terlalu keras kawan-kawan. Jangan lupa bawahnya dikasih penopang ya, karena kita mau tumbuk ya. Dibuka semua skrupnya, ada 4 skrup. Oke, kita kerjakan pelan-pelan, yang penting hasilnya maksimal. Daripada kita beli kawan-kawan yang baru, mending kita coba perbaiki dulu yang rusak, karena mekanik itu tidak saya ulangi, karena mekanik itu diusahakan diperbaiki dulu, jangan langsung main ganti ya kan kawan. Nanti kasihan customernya. Oke lah, kalau customernya itu beruang mungkin tidak masalah kalau kita asal ganti, tapi kalau yang customernya menengah ke bawah itu kan pasti berharap bisa diperbaiki sebelum diganti. Oke, cara membukanya ini ditumbuk ya kawan-kawan. Di bagian itu, yang bagian bawah itu ada daging yang menonjol, jadi mukulnya di situ ya kawan-kawan. Jangan sampai dicungkil pakai obeng, karena takutnya nanti malah rusak pinggirannya, jadi bisa bocor nantinya. Kita coba pakai balok ya, kayaknya susah sih ya, lumayan. Coba pakai balok dah, pelan-pelan aja ya, jangan sampai terkena bagian yang lain, takutnya pecah. Ya, mulai terbuka kawan-kawan. Nah, beginilah penampakannya kawan-kawan. Gelnya ya sudah sedikit sih kawan-kawan, mungkin faktor umur ya. Ini punya Triton tahun 2016, dibongkar tahun 2022, sudah 6 tahun ya, wajar lah, anggap faktor usia. Pastikan ya seal ini, o-ring ini jangan sampai rusak ya, karena susah carinya kawan-kawan. Nah, ini penampakan gelnya, kita pakai 8 biji, 8 pieces. Oke,
Nanti part numbernya saya kasih di deskripsi ya, barangkali kawan-kawan mau mencoba eksperimen ini. Jangan lupa dibersihkan dulu pinggirannya ya, karena takutnya ada pasir, nantinya malah kedua bagian ini tidak bisa rapat dan menimbulkan kebocoran nantinya. Usahakan pinggiran ini jangan sampai luka ya, makanya tadi waktu proses pembongkaran itu jangan sampai sampai dicungkil ya, karena kalau dicungkil pasti otomatis kan pinggiran ini ikut rusak nantinya, sedangkan dia mengandalkan kerapatan dan o-ring yang tipis itu agar si gel ini tidak keluar dari clutch cooling fan tersebut. Oke, sudah bersih ya. Masih ada kawan-kawan? Ya tidak apalah, kita kerjanya lambat-lambat ya, yang penting rapi, bersih, dan berhasil tentunya. Oke, dicek lagi apakah masih ada pasir. Bersih, joskan dosigi. Pastikan lagi pasir-pasir yang dikiranya menempel, karena tadi kan kita nggak tahu tuh waktu proses mukul, entah itu debu dari balok atau debu dari lantai yang terangkat karena ada orang yang jalan. Terus betul-betul dibersihkan ya kawan ya, karena ini benda berputar, takutnya nanti malah kerja 2 kali gitu. Oke, itu sealnya atau o-ringnya itu jangan sampai ya kawan-kawan ya, jangan sampai rusak, karena untuk cari o-ring sebesar itu susah. Jangan sampai kita memperbaiki malah tambah rusak jadinya nanti. Ini videonya tidak saya percepat ya, karena nanti dari teman-teman sekalian aja yang kalau mau di skip yang tahap yang membosankan ini tidak apa. Saya sengaja tidak skip karena untuk agar teman-teman yang masih belajar itu bisa mengikuti setiap prosesnya. Terangkat lagi, sudah kita coba rapatkan lagi ya. Alhamdulillah ini o-ringnya masih bagus ya kawan-kawan, jadi masih bisa dipakai. Kalaupun nanti rusak, mungkin opsinya karena barangnya itu susah dicari, mungkin kita coba kasih lem, sejenis lemnya seperti kayak red silicone itu ya, kita oleskan tipis-tipis, jangan terlalu tebal, takutnya nanti malah meluber ke dalam, dia malah mengganggu kinerja dari oil silicone tadi. Oke, dipastikan lagi debu-debu yang menempel jangan sampai ada debu atau pasir, biar nanti kalau kita pasang rapat dan oil silikonnya juga tidak meluber keluar, agar awet. Oke, slow baby, yang penting jos. Nah ini kenapa saya perbaiki, karena ini mobilnya tuh kalau RPM tinggi, kalau sudah RPM tinggi tuh indikator sempat naik. Kalau misalnya kita mesinnya sudah mengaung gitu kan, indikator overheat itu mulai naik ya. Jadi
Saya coba dulu yang ringan ya, karena kalau untuk servis radiator kan lumayan mahal. Coba beli ini dulu, karena waktu saya cek juga ya ini terlalu lemah sih. Saya bandingkan dengan mobil yang satunya, lumayan lemah lah. Tapi ya nggak boleh terlalu keras juga. Oke, ini silikonnya ya. Kita pakai 8 pieces. Kalau kawan-kawan mau pakai 6 atau 7 juga tidak apa-apa, sesuai kebutuhan, karena kan berkurangnya silikon di dalam itu setiap mobil berbeda, apalagi umurnya juga beda. Siapa tahu mobil kawan-kawan masih 4 tahun atau 5 tahun, kan pasti beda dengan yang 6 tahun. Apalagi kalau meternya sudah ini sering dipakai gitu kan, pasti pengurangan kinerja spare partnya pasti ada selisih pengurangan apa sih, terlibat itu pokoknya, maksudnya bingung juga saya. Nah, itu prinsip kerjanya itu kawan-kawan, itu kan di rotor yang bagian bawah itu kan bisa dia putar. Jadi kalau ada silikon lumayan tebal, lumayan kental ya daripada oli ya bahasanya kental lah. Jadi kalau dia ada silikon yang ini, jadi putaran si porosnya itu lumayan berat gitu ya. Nah, kenapa di mobil-mobil sekarang itu dipakaikan ini gas cooling fan itu, untuk mencegah dia kalau misalnya tenggelam di air atau kena banjir gitu kan, kipas ini masih bisa loss, intinya kayak terkopling gitu kan, supaya tidak terlalu memaksakan putaran. Karena kalau mobil sudah tenggelam di banjir, otomatis kan kipas itu kerja keras juga untuk mendorong air. Nah, dari situ mesin juga pasti kerja keras juga untuk menaikkan RPM-nya agar tetap bisa hidup. Nah, kalau pakai gas cooling fan ini kan, jadi misalnya mesin nih, kipas sudah berat nih, jadi masih bisa loss dia, mesinnya masih bisa stabil gitu kan. Nah, tapi kalau ininya juga terlalu lemah, dampaknya di mesin. Karena kalau terlalu lemah, hisapan udara dari depan itu kurang, yang melewati radiator itu kurang. Jadi pendinginan pada radiator kurang maksimal. Logikanya seperti itu kan kawan. Jadi kita main logika aja ya. Oke lah, dari depan itu ada namanya udara yang terdorong akibat mobil itu berjalan ke depan. Tapi kan itu di depan itu masih banyak hal-hal yang menghalangi, seperti grill radiator ya, bumper atau apa segala. Nah, udara itu dimasukkan ke dalam radiator itu ya menggunakan kipas ini. Kalau kipas ini tidak bisa ngimbangi dengan powernya mesin, otomatis kan suplai udaranya kurang untuk mendinginkan si radiator tadi. Yaitu penjelasan singkatnya sih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya juga masih belajar, tapi ya saya usahakan memberikan yang terbaik penjelasannya berdasarkan apa yang saya tahu. Oke, ini sudah silikon yang ke-7. Ya, dia ada ini. Kenapa nggak diisi oli? Karena oli itu kan viskositasnya nggak sekental ini ya, silikon ini. Ya mungkin bisa sih, tapi ya belum pernah coba sih, karena bukan peruntukannya, takutnya nanti kenapa.
Saya sih makanya 8 karena ya dari sudah kelihatan kan silikonnya itu sisa sedikit. Nanti kita coba tes seberapa berat hasilnya. Ya nanti kalau terlalu banyak silikonnya itu juga nggak bagus kan kawan, karena terlalu berat itu juga suara kan. Rata-rata mobil yang keluaran terbaru ini mesinnya itu senyap kan kawan, jadi kalau kipasnya itu terlalu kencang suaranya, malah mengurangi suara halus mesinnya itu ya. Paling enggak suara kipasnya tuh terdengar lebih kencang lah daripada suara mesin. Oke, kita ikuti terus ya videonya. Yang mau di skip nggak apa-apa di skip. Ini saya sengaja nggak percepat ya, karena supaya yang masih belajar bisa juga betul-betul mengikuti stepnya dengan benar. Oke, kita apalagi tuang lagi sisa-sisanya. Sayang kan kalau terbuang sia-sia gitu. Maklum, ekonomis, efisiensi lah. Ya, 8. Kita masukkan 8. Oke. Kita siap. Pastikan lagi kawan-kawan, jangan sampai ada pasir atau debu yang menempel di pinggiran yang harusnya tertutup rapat, karena ini juga nanti akan berpengaruh pada hasilnya nanti, hasil akhirnya nanti kawan-kawan. Apalagi ini kan bentar berputar nih, kalau sampai ada kebocoran pasti cepat betul habis karena terlempar gitu. Oke, cek lagi benar-benar jangan sampai ada pasir. Ini sebelum masangnya diperhatikan ya, itu posisi yang lubang untuk locknya tadi jangan sampai selisih ya. Lubang baut untuk kipas dan lubang baut untuk si locknya yang tadi, yang 4 biji itu obeng. Oke, usahakan dia merata ya rapatnya ya kawan-kawan ya. Kita coba pasang skrupnya. Warna obeng tadi nih. Oke, rapatkannya itu secara menyilang ya kawan-kawan ya. Diharapkan dengan merapatkan baut ini secara menyilang, rapatnya itu bisa merata kawan-kawan ya. Ini belum rapat banget sini karena harus kalau kita paksa obeng kan ini bahannya dari aluminium ya, takutnya nanti dol, jadi kita coba tumbuk dari atas sampai dia betul-betul rapat. Oke, pelan-pelan aja sambil kita rapatkan kembali. Oke, kita tes. Wow, berat sekali ya. Kalau untuk diputar menggunakan tangan, posisi terlepas dari mesin ya lumayan kawan-kawan, karena kan
kita mutarnya di pas di viskonya apa, pas cooling fannya. Kalau kita putar lewat kipas ya lumayan berat sih, tapi enggak apa, lumayan berat, enggak seringan yang semula. Mantap ini. Oke, kita rapatkan ya bot-botnya ya. Oke, hilang ya kawan-kawan ya, jangan lupa. Ini suara aslinya sengaja saya senyapkan ya kawan-kawan, karena posisinya di bengkel kan pasti sangat ribut ya, daripada nanti mengganggu konsentrasi kawan-kawan dalam belajar untuk memperbaiki pas tersebut. Jadi saya record record suaranya ini terpisah kawan-kawan, jadi mohon dimaklumi ya, ini demi kenyamanan bersama sih. Oke, kita cek lagi kerapatannya, pelan-pelan tapi pasti, yang penting jos. Oke, gimana kawan-kawan, jos kan? Berat sudah ini, siap dipasang. Nah, oke, cek lagi pinggirannya, jangan sampai ada sisi yang masih bengkang, karena kalau ada yang bengkang itu otomatis ada yang ganjal, entah itu pasir kah atau apakah pas kita pemasangan lupa ngeceknya. Oke, sip, aman ya. Kita bersihkan supaya nanti kalau kipasnya tertempel itu dia nggak oleng, takutnya nanti ada pasir atau apa kan, malah nggak rata anunya, tidak menempel sempurna. Oke, kipasnya kita bersihkan ya, karena ini mobil anu ya, mobil medan tempur lah istilahnya, jadi pasti banyak pasir atau lumpur yang menempel. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu agar baut-bautnya nanti itu menempel dengan sempurna, dan kipas dan visco atau class cooling fan ini nempel dengan sempurna. Nah, kameranya jatuh kawan-kawan, jadi saya agak skip yang tadi. Oke, lebih bagus sih dicuci pagi hari ya kawan-kawan, karena saya sudah tahu ini tidak akan mengganggu, jadi saya membersihkan dengan apa adanya saja. Oke, pastikan lagi nggak ada pasir ya. Kita pasang kembali kipasnya. Oke, ini anu ya kawan-kawan ya, class cooling fan punya Triton HDX 2016, tapi ya semua menurut saya ya sama aja prinsip kerjanya, mau itu Innova kah atau mobil apakah, itu pas sama saja, karena prinsip kerjanya juga sama. Clutch cooling fan, dari namanya sudah clutch cooling fan, kopling kipas pendingin. Jadi sewaktu dia tuh bisa loss kalau ada yang ganjal dia ini, supaya karena kipasnya kan untuk mobil-mobil baru ini rata-rata terbuat dari plastik. Jadi kalau mobil-mobil dulu kan masih dari besi kan, jadi kalau misalnya ada yang ganjal atau ada air yang ini kan masih bisa ngelawan lah karena kuat. Ini kalau plastik dipaksa ya pasti ada ini. Oke, ini alat-alat yang tadi kita pakai ya.
obeng tumbuk atau obeng ketok, matanya yang tumpul. Kita pakai ini juga, pakai oil silikon 8 buah. Oke, terpakai semua ya, 8 buah. Lalu kita pakai palu tadi untuk numbuk ya, dan T10. Itu aja sih alatnya. Oke, selamat mencoba, semoga ilmu ini berguna dan berhasil. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Mantap.